السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. أيها الإخوة kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, pada malam ini kita melanjutkan pembahasan masalah akidah yang disampaikan oleh Al-Imam Tahawi rahimahullah, dan merupakan bagian yang terakhir kita baca dalam kitab ini, di mana beliau mengatakan wa nas'alullah ta'ala ma yusabbitana 'alal imani wa yahtima lana bih. Dan kita ahli sunnah atau kaum muslimin perlu memohon kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala tetap meneguhkan kita di dalam iman kita kepadanya, dan juga mengakhiri kita atau mananya menjadikan kita di dalam husnul khatimah, menjadikan kita di dalam akhirnya dengan iman. Dan itu mengambil dari ayat wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah engkau wahai kaum muslimin, wahai manusia, meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Mengapa kita perlu memohon kepada Allah Ta'ala at-tasabbut, kokoh di dalam iman ini? Pertama, karena iman ini bertambah dan berkurang. Itu sebabnya. Jadi mengapa kita memohon kepada Allah Ta'ala, Allahumma sabbit qalbi ala dinik atau ala imanik, ya Allah, teguhkanlah hatiku itu beriman kepadamu, karena iman ini pertama bertambah atau berkurang. Bertambah dengan taat, berkurang dengan maksiat. Bahkan bisa jadi iman itu hilang atau pergi, tidak kembali lagi kepada pemeluknya. Dan itu pernah terjadi pada zaman sahabat radhiyallahu anhu ketika beliau meninggal dunia. Tidak sedikit orang yang murtad. Maka tidak mustahil orang muslim pada zaman sekarang akan pergi imannya tidak kembali, atau minimalnya berkurang, atau ada lagi yang sifatnya bertambah. Oleh karena itu kita mohon kepada Allah. Dan itulah makna setiap ayat yang kita baca pada saat kita sedang membaca Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah kami itu petunjuk atau jalanmu yang lurus, tunjukkanlah kami ini kepada jalanmu yang lurus. Kita sore membaca ihdinas siratal mustaqim, maghrib pun membaca. Ya, karena suatu saat mungkin, yaitu setelah maghrib, ada sesuatu yang mengganjal di hati kita sehingga manusia bisa berkurang imannya. Yang nomor dua, mengapa? Karena fitnah di dunia ini banyak sekali. Fitnah yang menggoda iman, yang membuat sebab iman itu turun, atau membuat sebab iman itu dia pergi. Bukankah iblis telah membuat perjanjian di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dikabulkan oleh Allah? Karena Allah Ta'ala telah yaitu menvonis atau menentukan iblis itu masuk di neraka, maka dia mohon kepada Allah Ta'ala diberi kesempatan untuk menggoda
hambanya atau manusia, kecuali hambanya yang ikhlas, maka iblis tidak mampu. Maka dengan fitnah yang banyak ini, tidak ada benteng untuk membendung fitnah yang besar, terutama fitnah syubhat yang mana sekarang ini telah muncul di mana-mana tempat dengan amalan syirik, amalan bid'ah yang dilabui dengan ayat, yang dilabui dengan hadis, tapi pada dasarnya syirik, pada dasarnya bid'ah. Maka dengan ilmulah yang akan menambah kita iman ini. Maka dengan ilmulah yang akan menambah kita kokoh atau sabat di atas yang hak. Kemudian yang nomor 3, mengapa kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala teguh di dalam keimanan ini? Dikarenakan hati manusia itu ada di tangan Allah. Yuqallibu may yasha. Allah membolak-balikkan hati manusia apabila Allah menghendaki. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma sarrif qulubana ala ta'atik. Kemudian berikutnya, mengapa kita mohon as-sabat? Karena hidup ini penuh dengan syahwat, penuh dengan keinginan-keinginan yang haram. Maka apabila kita tidak sering memohon kepada Allah as-sabat, tidak mengingat kepada Allah Ta'ala, maka tidak mustahil iman yang ada di dalam hati kita akan pergi. Sebagaimana tidak mustahil iman itu akan datang dan juga bertambah apabila kita menuntut ilmu, apabila kita beramal soleh, apabila kita salat, apabila kita siam, dan juga seterusnya. Apa katanya Syekh Shalih Fauzan hafizahullah? Berkata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, hadza ta'addubun ma'allah. Perkataan Imam Abu Ja'far At-Tahawi ini menunjukkan adab beliau di sisi Allah Ta'ala. Lamma bayyana aqidat ahli sunnati wal jamaah, tatkala beliau menjelaskan akidahnya ahli sunnah wal jamaah, as'alullaha ayyusabbitahu alaiha, maka kita mohon kepada Allah Ta'ala agar dimantapkan, agar kita diteguhkan di dalam sunnah dan di dalam berjamaah ini, ya. Karena memegang sunnah sebagaimana disebutkan di dalam hadis, pada akhir zaman berat sekali. Ibaratkan kita menggenggam bara api yang kalau dia kuat kita akan lepaskan. Oleh karena itu orang yang memegang sunnah pada akhir zaman dengan banyaknya fitnah, maka mendapatkan pahalanya lipat ganda dibandingkan dengan pahalanya orang dahulu, yaitu ajru khamsina, mendapatkan pahala seperti 50 orang yang dahulu beramal soleh. Karena kuatnya fitnah, ya. Berbeda kita pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat ketika datang fitnah, maka ada orang yang ditanya, maka beliau mendapatkan wahyu, maka beliau mendapatkan hidayah dari Allah, sehingga ketika datang fitnah beliaulah yang menjelaskan. Tetapi kadangkala kita datang fitnah menanya kepada orang yang dugaan kita mereka itu orang ahli sunnah, tetapi ternyata ahli ahwa, ternyata orang yang mendahulukan akalnya, ternyata orang itu mendahulukan hawa nafsunya, sehingga silau sekali. Apalagi pada zaman sekarang tidak sama dengan zaman dulu. Zaman dahulu digerakkan amal maksiat itu dengan tangan, dengan lisan, tetapi sekarang dengan media, yaitu media massa, media berita dunia dan juga semisalnya. Fala yakfi annal insana ya'riful aqidah. Apa katanya Syekh Shalih Fauzan hafizahullah? Tidak cukup manusia itu hanya mengenal akidah. Karena orang Yahudi juga mengenal akidah. Maka orang Nasrani juga mengenal akidah. Bahkan juga Allah mengatakan atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Apakah kalian memerintah manusia agar berbuat baik sedangkan kalian semuanya melupakan diri? Wa antum tatlunal kitab, sedangkan kamu sudah membaca kitab. Ya. Jadi tidak menjamin orang yang membaca kitab, tidak menjamin orang yang tahu sunnah lalu membela sunnah. Ya. Bisa jadi orang yang tahu sunnah tapi merusak sunnah.
Maka untuk tahu orang itu mengenal sunnah dan merusak sunnah, hanya orang yang punya ilmu yang istiqomah di atas yang hak, yang bisa membedakan orang itu mengenal sunnah tetapi dia merusak sunnah. Orang itu mengetahui sunnah tetapi juga dia membela sunnah. Ya. Jadi perlunya kita yaitu memohon kepada Allah. Di samping kita menuntut ilmu, di samping kita belajar, di samping kita yaitu mendengarkan taklim, jangan lupa kita memohon. Lisan kita pada malam hari, pada saat sholat, yaitu memohon akan diberi yaitu kekuatan iman. Fal-alimu yazullu wa yukhti'u. Nah, ya. Sedangkan orang yang alim itu bisa tergelincir dan bisa juga salah, tergelincir dengan harta, tergelincir dengan kedudukan sebagaimana kita saksikan. Maka jika orang alimnya suatu saat tergelincir dan salah, maka bagaimana orang awamnya? Sedangkan orang awam ikut orang yang menjadi tokohnya atau pemukanya. Ya. Jadi ini pentingnya kita memohon kepada Allah as-sabat, keteguhan, kemantapan di dalam iman, kesabatan di atas Islam. Di tengah-tengah kita hidup banyak fitnah. Ya, fal alimu yazullu wa yukhti'u. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya dia yang mana beliau mengatakan, akhwafu ma akhafu alaikum al-a'immatul mudhillun. Ya. Yang paling saya takuti menimpa kepadamu dari umatku ini, akhwafu ma akhafu ala ummati al-a'immatul mudhillun. Yang paling aku khawatiri menimpa kepada diri kalian semuanya adalah para pemimpin yang menyesatkan, al-a'immatul mudhillun. Ya, para imam, para orang yang punya ilmu, para ulama yang menyesatkan. Bukankah ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu berhubungan dengan pertanyaannya Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu, di mana beliau menanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kejahatan, sedangkan sahabat yang lain menanya tentang kebaikan. Kata Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu, apa kata beliau? Saya menanya tentang kejahatan ini, saya khawatir nanti kejahatan itu menimpa kepada diriku, sedangkan aku tidak mengetahuinya. Lalu di antara pertanyaannya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal min ba'dil khairi syarrun? Apakah setelah datangnya kejahatan ini nanti apakah setelah datangnya kebaikan ini ada kejahatan? Jawabnya beliau, nah, iya. Apa itu? Du'atun ala abwabi jahannam. Para dai yang menyeret manusia ke neraka jahannam. Na'udzubillah min dzalik. Rasulullah SAW mengatakan du'atun, bukan mengatakan tujar para pedagang, bukan mengatakan umal para pekerja, tetapi du'atun, para dai, para khatib, yang mana dia menyeret manusia. Siapa yang taat kepada dia, maka duat itu akan menyeret manusia ke neraka. Qadhafuhum ilan nar. Kemudian sahabat Hudzaifah menanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sifhum lana ya Rasulullah. Terangkan kepada kami wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa para dai yang menyeret manusia ke neraka jahanam ini? Jawabnya beliau, hum min jildatina wa yatakallamuna bi'al sinatina. Mereka itu termasuk jilda, itu artinya kulit. Kemudian ditafsirkan oleh para ulama seperti yaitu Ibnu Hajar al-Asqalani adalah bangsa Arab. Demikian juga ditafsirkan yang lain adalah kaum muslimin. Bayangkan, yang menjadi dua yang jelek bukanlah orang yang kelihatan kafir yang ingkar Al-Quran dan Sunnah, tetapi orang yang ada di dalam tubuh jamaah kaum muslimin sendiri. Apa katanya beliau? Wa yatakallamuna bi alsinatina. Mereka itu akan bicara dengan bahasa kami, bicara dengan meminjam dalil dari Al-Quran dan juga dalil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi hadis yang dipilih bukan hadis yang sahih, tapi hadis yang dhaif.
atau hadis itu sahih tapi difahami dengan akalnya atau hawa nafsunya sendiri. Maka tidak ada benteng yang paling kuat untuk menghindari para dai yang penyesat umat ini, melainkan kita menuntut ilmu dan istiqamah di atas yang hak dan bersabar ketika mendapatkan bala atau musibah. Fala yahtarul insanu bi ilmihi, katanya Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, termasuk mufti Saudi Arabia yang masih hidup, dan beliau termasuk juga ulama yang terkenal pula. Apa katanya beliau? Fala yahtarul insanu bi ilmi, manusia jangan sampai tertipu dengan ilmunya, karena suatu saat ilmu itu akan menjadi musuh bagi dirinya apabila salah menggunakannya, apabila tidak digunakan pada tempatnya, dan suatu saat akan membahagiakan dirinya. Makanya disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Al-Qur'anu laka wa 'alaika. Al-Qur'anu laka, Quran itu merupakan hujjah bagimu, merupakan dalil untukmu jika kamu mau menerimanya. Tetapi wa 'alaika, dan menghukum kepada dirimu jika kamu menolaknya. Bukankah orang Yahudi dikenal oleh manusia adalah orang yang alim, orang yang pandai, tetapi karena ilmunya bukan untuk disampaikan kepada yang hak, bukan untuk diamalkan, tetapi untuk merusak risalahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga bahayanya lebih besar. Sebagaimana kita saksikan sendiri kelompok Yahudi pada zaman dahulu sampai zaman di akhiratnya, zaman di akhir nanti. Nah, wala ya'manu al-fitan, maka kita tidak boleh merasa aman dari fitnah, karena fitnah datang pagi hari, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Nanti ada satu generasi, sorenya dia iman, paginya sudah kafir. Wa yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran. Paginya dia mukmin, siangnya sudah kafir dia, naudzubillah min dzalik. Karena apa? Karena besarnya atau dahsyatnya fitnah. Fahal ilmuhu yu'adilu ilma Ibrahim alaihi salatu wassalam, katanya Syekh Shalih Fauzan hafizahullah menerangkan, yaitu pembahasan yang disampaikan oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi ini. Maka apakah ilmu seseorang pada zaman sekarang ini bisa menandingi ilmunya Nabi Ibrahim alaihissalam? Jadi artinya kita dengan menuntut ilmu dan beramal soleh jangan merasa aman bahwa kita sudah berilmu, bahwa kita sudah beramal kemudian selamat dari musibah, selamat dari subhat, selamat dari fitnah. Tidak boleh. Karena disebutkan di dalam ayat wala ya'manu makrallahi illa qaumul khasirun. Tidak ada yang sifatnya merasa aman dari siksaan Allah, aman dari fitnah, kecuali orang-orang yang rugi. Maknanya demikian. Mengapa Syekh Shalih Fauzan menanya kepada kita, apakah dengan ilmu kita ini merasa bahwa diri kita itu lebih selamat daripada Nabi Ibrahim alaihissalam? Maknanya demikian. Kadang-kadang kita sudah menuntut ilmu, sudah tahu, ya, kemudian mendapatkan undangan dari kelompok-kelompok yang tersesat, lalu kita tidak mengapa, kita sudah punya ilmu kok, kita akan istiqomah, lalu didatanginya, kemudian dia merasa bahwasanya bisa menolak subhatnya, maka tidak boleh. Karena apa? Nabi Ibrahim alaihissalam yang itu merupakan ulul azmi, merupakan orang yang besar ujiannya dari Allah, diuji dengan beberapa macam dan selamat dari ujian itu, tetapi Nabi Ibrahim masih berdoa, wa junubni wa baniya an na'budal asnam, ya. Wa junubni, ya Allah jauhkan saya, ini doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, jauhkan saya, wa baniya, dan anak saya ini, anak budal asnam, jangan sampai kami ini beribadah kepada patung. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya puncaknya bahaya, puncaknya musibah, puncaknya kekufuran adalah syirik. Bayangkan Nabi Ibrahim alaihissalam yang itu sudah dikatakan bapaknya tauhid,
yang mana keturunannya menjadi orang-orang yang ahli tauhid, bahkan menjadi utusan pula, masih memohon kepada Allah karena kekhawatirannya, karena khawatir meninggal dunia tidak dalam keadaan tauhid, memohon kepada Allah, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan diriku dan anakku daripada menyembah patung, menyembah berhala, menyembah orang yang telah meninggal dunia. Ini doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau ditimbang ilmu beliau dengan ilmu kita, jauh. Kalau ditimbang amalan beliau dengan amalan kita, jauh. Maknanya lebih berat amalnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau ditimbang ujian yang menimpa kepada beliau dengan kita semuanya, jauh lebih berat ujian yang menimpa kepada beliau. Namun walaupun demikian masih memohon kepada Allah, wa junubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan diriku dan anakku dari beribadah kepada patung. Ini menunjukkan bahwasanya syirik merupakan puncaknya, yaitu kehancuran, dan merupakan yaitu suatu perkara yang bisa menghapuskan semua amal yang baik, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu wahai Nabi berbuat syirik, maka akan hancur semua amalmu yang baik. Oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah taala, hendaknya kita sering memohon kepada Allah dengan doa demikian, Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu apabila aku ini mengerjakan perbuatan syirik sedangkan saya sudah tahu bahwa perbuatan itu syirik, dan aku meminta ampun wa astaghfiruka lima la a'lamu, dan aku minta ampun kepadamu ya Allah jika aku melakukan perbuatan syirik sedangkan aku tidak menyadari apabila perbuatan itu syirik. Jadi upaya untuk menjauhi fitnah, terutama fitnah syirik yang menyebar di dunia pada zaman sekarang ini, upaya kita yang pertama menuntut ilmu. Yang dimaksudkan ilmu adalah qaulullah ta'ala, qaulullah ta'ala wa qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam wa ijma'ul ummah, sebagaimana dikatakan al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Yang dinamakan ilmu itu adalah Al-Quran. Yang dinamakan ilmu yang pasti manfaatnya dan benarnya dan membawa kebahagiaan dunia dan akhiratnya adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ijma'nya para sahabat. Ini jalan yang pertama agar kita menjadi as-sabat alal iman, kokoh di atas iman yang benar sampai kita meninggal dunia. Jalan yang nomor dua, kita mohon kepada Allah Ta'ala. Nah, karena upaya dengan ilmu tidak cukup, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita senantiasa yaitu ditetapkan, dikuatkan iman kita, terutama pada saat banyaknya ujian atau banyaknya fitnah. Oleh karena itu, jangan lupa ketika kita salat membaca ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, difahami maknanya, bukan hanya keluar dari lisan tetapi muncul dari hati yang memahami maknanya. Ya Allah, tunjukkan kami ini kepada jalan-Mu yang lurus, karena jalan yang lurus hanya satu, karena Islam tidak pecah menjadi dua atau tiga, berbeda dengan hawa nafsu. Karena kita apabila kembali kepada Al-Quran dan Sunnah pasti bersatu. Karena itulah makna ayat wa'tasimu bihablillahi jami'ah wala tafarraqu. Tetapi kalau manusia kembali kepada hawa nafsunya, maka kita saksikan sendiri bahwa nafsu tidak bersatu. Hawa nafsu membuat manusia permusuhan satu sama lain. Yang nomor tiga, kita yaitu beramal, ya, beramal soleh, ya, untuk supaya kita tetap sabat. Jadi ilmu yang kita miliki, setelah kita mempelajarinya, maka segera diwujudkan dengan amalan. Karena dengan beramal berarti membentengi diri dari sesuatu yang jahat. Sebab kalau badan kita tidak beramal, maka akan dimasuki oleh hawa nafsu. Kalau kita tidak menuntut ilmu din, maka akan menuntut ilmu hawa nafsu. Kalau tidak mengamalkan sunnah, maka akan mengamalkan bid'ah atau mengamalkan maksiat. Yang nomor 4, jalan utama untuk kita menjauhi fitnah ini, jauhkan diri kita bergaul dari orang-orang yang pemfitnah. Berjauhkan diri kita dari orang yang melakukan syirik.
dari orang melakukan bid'ah, jauhkan diri kita dari orang-orang yang mendahulukan rasionya daripada dinullah. Karena apa? Karena Rasulullah SAW bersabda, al-mar'u ala man ahabba. Agamanya orang itu lihat kawannya. Al-mar'u ala man ahabba. Manusia itu lihat dengan orang yang disenanginya. Jadi kalau kita menilai orang, jangan tanya sama orangnya, tapi kepada siapa dia bergaul. Maka orang yang ahli sunnah, dia akan bergaul dengan orang ahli sunnah dan akan mencintai orang ahli sunnah. Sebaliknya orang yang maksiat, maka pekerjaannya bergaulnya dengan orang maksiat. Orang berbuat syirik, maka kelompoknya dia kepada berbuat orang yang berbuat syirik. Orang mengamalkan bid'ah, maka dia kelompoknya kepada orang mengamalkan bid'ah. Dan itu ada dalilnya. Allah mengatakan al-khabisatu lil khabisin wal khabisuna lil khabisat. Wanita yang jelek yang untuk laki-laki yang jelek, laki-laki yang jelek untuk wanita yang jelek pula. Wat tayyibatu lit tayyibin. Maka wanita yang baik untuk laki-laki yang baik. Bayangkan untuk menentukan, yaitu suami istri harus sama agamanya. Karena dengan sama agamanya, insya Allah sama pula berpikirnya. Tapi kalau sudah lain agama, tidak mungkin akan bersatu akal. Agamanya saja sudah beda. Demikian juga kalau kita menikah, beda di dalam masalah sunnahnya. Yang satu orang mengamalkan bid'ah, yang satu mengamalkan sunnah, jangan bisa berharap untuk berkumpul. Jangan berharap untuk bersatu. Mesti salah satunya kalah. Dan biasanya yang kalah itu yang baik. Yang mudah terpengaruh adalah yang baik dipengaruhi oleh orang yang berbuat jelek. Makanya para ulama sunnah menjauhi kelompok-kelompok yang sifatnya penyesat umat, walaupun mereka sudah ulama sunnah. Karena namanya hati bolak-balik dia, dan hati itu mudah berubah. Demikian juga kita hendaknya yaitu bersabar. Nah, itu bersabar di atas beberapa ujian, di atas fitnah yang ada. Oleh karena itu Allah berfirman, wa tawasau bis sabri, dan wasiat mewasilat kalian semuanya dengan kesabaran. Apa katanya doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, wajnubni wa baniya an na'budal asnam? Mengapa berdoa seperti ini? Kelanjutan ayat, yaitu dari surat Ibrahim 35 sampai 36. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Ya, ini doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya Allah, sesungguhnya mereka ini orang-orang berbuat syirik, penyembah-penyembah patung itu telah menyesatkan generasi yang banyak. Ya. Dikatakan asnam ini yang menyesatkan generasi yang banyak, tidak dikatakan pencuri, perampok yang menyesatkan orang yang banyak. Ya. Karena umumnya perampok dia takut dia, sehingga dia sembunyi-sembunyi. Tapi orang melakukan syirik, dia memamerkan dirinya dan menganggap dia mengamalkan amalan yang baik. Ya. Itulah doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Wahai Rabbku, para penyembah-penyembah patung berhala, penyembah-penyembah minta orang mati ini, mereka telah menyesatkan generasi yang banyak, menjual hartanya, dan dia tidak mau yaitu tawakal kepada Allah Ta'ala, tetapi tawakalnya kepada orang yang telah meninggal dunia. Inilah doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana kita tidak berdoa seperti ini? Maka upayakan kita malam hari pada waktu sujud yang lama, ya, maka mohon kepada Allah, Allahumma jinubni wa baniya an na'budal asnam. Ya, sebagaimana doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan juga Nabi Nuh pun juga berdoa. Ya. Wa qala Nuhun ya Rabbi la tazar 'alal ardi minal kafirin tayyara. Berkata Nabi Nuh kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Rabbku, jangan kamu sisakan manusia yang kafir di permukaan bumi ini, manusia yang musyrik di permukaan bumi ini. Karena beliau telah berdakwah 950 tahun. Bukan menambahi orang dekat kepada tauhid, tetapi mereka malah merajalela untuk berbuat syirik. Wa qalu la tadarunna aliyatakum wa la tadarunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. Ini doanya Nabi Nuh alaihissalam.
Orang yang diberi keteguhan iman oleh Allah Ta'ala, bersabar ketika mendapatkan musibah yang banyak, masih memohon kepada Allah Ta'ala. Yani wa qala Nuh rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Mengapa Nabi Nuh memohon kepada Allah, ya Allah jangan kau hidupkan orang musyrik di permukaan bumi ini. Karena apa? Mereka ini dijelaskan ayat berikutnya, innaka intadzarhum yudhillu ibadak. Surat Nuh ayat yang terakhir itu. Karena engkau wahai Allah, jika engkau hidupkan orang musyrik, orang kafir ini, pekerjaannya yudhillu ibadak, menyesatkan hambamu yang beriman, menghalangi hambamu untuk beramal yang sesuai dengan syariatmu ya Allah. Itu doanya Nabi Nuh alaihissalam, karena beliau sudah capek, sudah begitu jeripaya. Da'autu qaumi laila wa nahara, aku telah mendakwai kaumku wahai Allah malam dan juga siang, dengan terang-terangan dan juga dengan melobi satu persatu, dengan juga dengan sirri. Falam yazidhum du'ai illa firara, tetapi tidak menambahi dakwah saya melainkan mereka tambah lari. Ya, ini menunjukkan orang menyampaikan hak kemudian manusia lari, bukan menunjukkan salahnya yang menyampaikan, tapi salahnya yang lari. Ya, sekarang tidak, kalau orang dimana dia berdakwahnya banyak, ya maka ini berarti doa ini diterima, belum tentu. Bisa juga yang banyak itu yang baik, tapi bisa juga yang banyak itu yang jelek, dan itulah yang umumnya. Kalau insanu yas'alullaha as-salamata wal afiyah, apa katanya Syekh Fauzan hafizahullah, maka manusia hendaknya memohon kepada Allah keselamatan dan memohon yaitu keamanan. Dan kita tidak boleh memohon permusuhan, tidak boleh berharap datangnya musuh, tapi mohonlah kita itu aman, karena aman itu menyejukkan hati, karena aman itu menenangkan ibadah, karena aman itu menenangkan pura kekeluargaan. Makanya Rasulullah SAW bersabda, la tatamannau liqa'al aduwi, kamu jangan berharap datangnya musuh. Was'alullah al-afiyah, mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu kesehatan atau keamanan. Namun ya ikhwan, bukan berarti kita mohon aman ini lalu tidak membahas masalah syirik. Justru syirik itu penyebab kehancuran umat, penyebab kisruhnya orang. Lalu kita biarkan orang beramal, kita biarkan, itu bukan membawa persatuan kaum muslimin, tapi itu membuat pecahnya umat. Bayangkan Islam sebelum datang bagaimana jadinya bangsa Arab, yang mereka kembali kepada hawa nafsunya, kepada akalnya sendiri. Setiap hari pembunuhan, pertumpahan darah yang kuat yang menang. Kemudian wanita tidak ada harganya dia, dan wanita yang lahir yang yaitu yang di mana orang melahirkan anak wanita maka dikubur dengan hidup-hidupan. Begitu jahatnya. Wanita yang ditinggal mati oleh suaminya tidak boleh menikah, diwarisi oleh anaknya, diwarisi oleh saudaranya dan yang lainnya. Hidup begitu rupa. Manusia apabila dikendalikan dengan hawa nafsunya, tidaklah mereka bersatu. Sebagaimana kalau kita di rumah, andaikan kita mengikuti hawa nafsu kita, istri mengikuti hawa nafsunya, anak mengikuti hawa nafsunya, apa yang terjadi dalam rumah ini? Pertempuran dan pertengkaran setiap hari. Tapi kalau seorang suami dia tahu din, seorang istri tahu din, anaknya tahu din, orang tuanya tahu din, alangkah nikmatnya. Ya. Jadi Islam bukan memecah belah umat. Islam mengajak manusia waqtasimu bihablillahi jami'ah. Fakam min alimin, apa katanya Syekh Fauzan hafizahullah, banyak orang yang alim zallah, tergelincir. Nah, orang yang alim, bagaimana orang yang awam, bagaimana penuntut ilmu. Ini orang yang alim, ya wakam min alim zallah. Tidak sedikit orang yang alim tergelincir, yang asalnya dakwah tauhid malah kemudian dakwah duit. Sebagaimana yang ada. Wan kharafa 'anid din, dan mereka berpaling dari agama Allah. Ya kan, kita saksikan sendiri yang asalnya berdakwah ke sana kemari karena dapat yaitu sesuatu hal maka berhenti dakwanya. Masih lumayan apabila dia berhenti, dia diam, tetapi tidak cukup berhenti. Maka ayat yang mestinya untuk disampaikan kepada yang hak
diputar untuk kebatilan dalam rangka untuk mencari sesuatu keuntungan dirinya atau kelompoknya, ya. Dan ini bisa kita saksikan sendiri. Lebih banyak yang kita saksikan daripada yang disampaikannya. Wakam apa katanya Syekh Fauzan, dan berapa banyak. Oleh karena itu fal a'malu bil khawatim, maka amal seorang itu ditinjau dari akhirnya. Sebagaimana dijelaskan pula beberapa hadis yang sahih di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Annal 'abda ya'malu bi amali ahli jannah." Ada seorang hamba yang amalannya itu ahli surga, dia sholat, dia zakat, dia saum, ya. Dijelaskan di situ amalannya. Hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dira'un. Sehingga tidaklah ada antara dia dan matinya ini melainkan illa dira', satu dira', ya, satu hasta. Apa katanya? Fayasbiqu alaihil kitab, maka mendahului catatan takdirnya. Fayamalu bi amali ahli nar, maka beramal dengan amalannya orang ahli neraka. Fayadkhulun nar, maka masuk di dalam neraka. Naudzubillah min dzalik. Bayangkan orang itu hidup mulai awal dari mau meninggal dunia, hidupnya mengamalkan Islam secara zahir, tetapi karena datang saatnya takdirnya yang jelek dia masuk neraka, sehingga dia beramal dengan amalan neraka dan akhirnya masuk di dalam neraka. Tidak sedikit orang itu ketika sehat dia sholat, dia haji, dia umrah, dia infak. Ketika sakit, yang sakit itu sungguh dia menderita sehingga tidak cukup dia berobat ke dokter, tapi akhirnya mencari tukang paranormal, iya kan? Ya, mencari orang yang sifatnya pintar, mencari dukun yang lainnya, sehingga hilang dia permohonannya kepada Allah. Bayangkan berapa lamanya orang sakit, ya, dibandingkan dengan sehat dia. Tapi manusia tidak bersabar sehingga dia minta-minta kepada selain Allah, sehingga mati dalam keadaan minta kepada selain Allah. Na'udzubillah min dzalik. Berikutnya, wa innal abda. Nah, ini menunjukkan hadis yang pertama ini memberi peringatan kepada kita, hendaknya orang beramal soleh ini jangan sampai menyombongkan diri atau membanggakan diri. Wah, amal saya sudah banyak, saya sudah punya ilmu yang banyak, maka tidak mungkin kami akan tergelincir kepada yang batil, tidak boleh, ya. Karena hati kita ada di genggaman Allah Ta'ala, Allah yang membolak-balikkan. Maka dengan adanya amal yang soleh ini kita hendaknya khauf kepada Allah, khawatir amal ini muncul riya sehingga bukan diterima oleh Allah Ta'ala tetapi ditolaknya. Khawatir amal yang baik itu untuk mencari urusan dunia, untuk mencari harta yang banyak, dia ingin haji, dia ingin ini, urusannya untuk dunia. Makanya kita hendaknya istiqomah di atas yang hak dan berusaha menjadi orang yang ikhlas. Berikutnya hadis yang nomor yaitu hadis kelanjutannya, wa innal abda la ya'malu bi amali ahli nar. Ada seorang hamba yang pekerjaannya itu maksiat, pekerjaannya itu adalah pekerjaan penduduk neraka. Hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira', sehingga tidak ada antara dia dan antara kematiannya itu melainkan satu dhira'. Tidak panjang, satu dhira' dia. Fayasbiqu alaihil kitab, maka didahului dengan takdirnya. Fayamalu bi amali ahlil jannati, sehingga dia mengamalkan amalan surga. Fayadkhulul jannata, lalu dia masuk di dalam surga. Maka orang yang berbuat maksiat sudah semaksimal mungkin, ya. Maka orang yang pernah mencuri, maka orang yang pernah korupsi, maka orang yang pernah berbuat zina, orang yang pernah mabuk, orang yang pernah judi, tidak boleh putus asa. Selagi kita masih waras, selagi tidur masih nyenyak, makan masih nikmat, istighfar kepada Allah Ta'ala, ya, memohon, tidak boleh putus asa. Karena Allah mencintai hambanya yang tobat, karena Allah mencintai hambanya yang minta ampun. Bukankah Allah menamakan dirinya Al-Ghafur, Al-Ghaffar, At-Tawwab, ya? Oleh karena itu kita sebagai dai tidak boleh membuat pesimis atau kecil hati orang yang berbuat maksiat. Nasihati dia, barangkali nasihat itu ada manfaatnya untuk dia.
Bukankah ada orang yang telah membunuh 100 orang? Ya, tetapi karena dia berkeinginan tobat kuat sekali, ya, maka Allah Subhanahu wa taala menerima tobatnya sehingga diperintahkan dia hijrah menuju ke tempat orang yang baik akhlaknya. Belum sampai di perjalanan sudah meninggal dunia, tapi niat telah mendahului dia bahwa dia bertobat kepada Allah taala, akhirnya dimasukkan di dalam surga. Bukankah ada orang yang amalnya baik tapi karena dia semboyan sombong, dia menghina orang yang maksiat? Ceritanya 2 orang, yang satunya ahli ibadah, yang satunya ahli maksiat. Dimana ketika satunya ahli maksiat ditegur oleh orang yang ahli ibadah, kamu hendaknya istighfar kepada Allah. Ketahuilah bahwasanya maksiat hukumnya haram, neraka tempatnya. Baik, besok lagi berbuat maksiat lagi orang maksiat ini, dan juga bertambah lagi maksiatnya. Apa katanya orang yang ahli ibadah? Ya, hentikan maksiatmu. Kemarin maksiat, sekarang maksiat lagi. Maka Allah menguji. Apa katanya orang maksiat? Kamu tidak diperintah untuk mengurusi saya. Ini kan saya neraka, saya tanggung jawab, saya tanggung sendiri. Maka dengan tidak sabarnya dan dengan menonjolkan amal baiknya, orang ini luput bicara, wallahi la yaghfirullahu laka. Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni dosamu. Ya. Kalimat yang tidak lama, tidak ada 1 menit. Wallahi la yaghfirullahu laka. Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni dosamu. Jadi dia beramal soleh tapi semboyan dengan amalnya, sehingga menghina kepada orang yang beramal jahat ini, sehingga Allah mengatakan, man yata'ala alayya alla aghfirahu. Siapa yang bersumpah atas nama saya bahwasanya Allah tidak mengampuni dia, aku mengampuni dia dan aku memasukkan kamu di dalam neraka. Naudzubillah min dzalik. Kalimat yang pendek, ya. Maka ini perlu kita hendaknya istiqomah, perlu at-tasabbut, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala setiap saat, terutama menjaga lisan. Jangan sampai lisan ini mengeluarkan kalimat yang membuat keluarnya kita dari Islam. Apa katanya? Fal khatimah hiyal maqsud. Maka akhir hidup inilah yang dimaksudkan. Husnul khatimah inilah yang kita maksudkan. Dan demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, wal a'malu bil khawatim. Amalan itu dilihat dari akhirnya, bukan dilihat dari awalnya. Ya, dilihat dari akhir, dia lihat. Dan sedangkan kita tidak tahu kapan kita meninggal dunia. Kita tidak tahu kalau kita nanti meninggal dunia dalam keadaan sholat. Tidak tahu kalau kita meninggal dunia dalam keadaan berjalan kita. Maka setiap detik tidak boleh kita berbuat maksiat, tidak boleh berbuat syirik, karena dikhawatirkan dengan waktu yang pendek itu jatuh perbuatan syirik, lalu Allah mengambil nyawa kita. Alangkah sedihnya dan alangkah ruginya. Karena perbuatan syirik, Allah mengatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Maka sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni apabila dia itu disekutukan. Baik ya ikhwan, begitulah keterangan singkatnya tentang akhir dari kitab yang kita baca ini. Semoga Allah memberi taufik dan hidayah kepada kita semuanya. Dan masih ada waktu, yaitu 5 menit. Barangkali bertanya, silakan. Iya. Bagus, jazakallahu khair. Ada pertanyaan di sini, ketika dia masa hidupnya melakukan kesyirikan, tetapi pada akhirnya dia itu bertobat, apakah diterima oleh Allah Ta'ala? Diterima dengan syarat tobat ini apabila dia malam yugharghir, selagi belum datang sekarat maut. Kalau sudah sekarat maut seperti Fir'aun, ketika nyawanya mau dicabut dan tahu dia akan mati karena tenggelam, maka dia mengatakan aku beriman kepada Tuhannya Nabi Musa, tidak ada artinya. Tapi kalau kita ini sebelum meninggal dunia masih sehat makan, ya masih sehat tidur, masih senang ini dan itu, kita bertobat, itulah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya yang dinamakan tobat berarti kita benar-benar berhenti dari perbuatan syirik, kecuali jatuh kita berbuat syirik itu karena tidak tahu atau karena lupa.
Maka orang tidak tahu dan lupa, maka diampuni oleh Allah, tidak dihukum oleh Allah. Karena lupa bukan dengan niatnya, karena tidak tahu bukan dengan kesengajaannya. Ya. Yang nomor 2, selagi matahari itu belum terbit dari arah tenggelamnya. Kalau sudah matahari terbit dari arah barat, arah tenggelamnya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menerima tobatnya orang yang sebelumnya tidak tobat. Tetapi orang yang sebelumnya tobat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Namun walaupun demikian tidak gampang orang itu asalnya berbuat syirik kemudian kembali kepada tauhid, kecuali orang yang dirahmati oleh Allah taala. Kecuali orang itu berusaha benar untuk dia kembali kepada agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, iya. Bagus. Sekarang ada pertanyaan lagi. Kalau orang kafir selama hidupnya dia pernah infak, ya pernah menyumbang masjid, mungkin orang kafir dia karena sosial dengan orang yang lain atau membantu orang tidak punya, lalu dia masuk Islam, apakah amal baiknya ketika waktu dia itu kafir diterima? Diterima. Ya, karena al-amalu bil khawatim. Jadi kalau orang itu masuk Islam, dosanya yang lalu diampuni, amal baiknya yang lalu diterima. Ya, ini menunjukkan rahmatnya Allah Ta'ala. Kan mestinya amal yang dulu tidak diterima karena dia sudah kufur. Tetapi karena belas kasihan Allah Ta'ala, sebagaimana keterangan para ulama sunnah, amal baiknya diterima apabila dia telah masuk Islam. Sebagaimana orang kafir, jika dua-duanya ketika menikah tidak secara syar'i kan. Tapi kalau masuk dua-duanya masuk Islam, tidak ada perintah untuk memperbaharui nikah. Hanya saja diperintahkan untuk bersyahadat. Dia menunjukkan pernikahan orang kafir, ya, pada saat kafir itu sah menurut mereka. Tapi apabila masuk Islam dua-duanya, maka tidak perlu ada pembaruan nikah dengan dasar ayat wa imra'atuhu hammalatal hatab, dan yaitu istrinya Abu Lahab. Allah mengatakan istrinya Abu Lahab yang membawa kayu bakar. Jadi menunjukkan pernikahan orang kafir dengan orang kafir pada saat dia masuk Islam itu sah dengan tidak mengulangi pernikahan yang baru. Kecuali kalau masuk Islam salah satunya, maka wajib fasakh. Wajib yaitu pisah, karena tidak boleh kita orang muslim yaitu menikah dengan orang yang kafir. Baik ikhwan, inilah yang dapat disampaikan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.